Puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita, amin. Dia dahsyat, dia ajaib. Kebaikannya tidak pernah terselami dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita kembali datang menghampiri tahta Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, tidak henti-hentinya kami bersyukur. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami, hidup kami menjadi dupa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Inilah pujian kami berikan padamu. Terima kasih. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Lebih dari segalanya, berharap padamu. Ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Inilah rindu kami Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam
memandang kemuliaan selalu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku, oh, Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Kau Raja kami, mengikutimu Tuhan. Kesulitan kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memilikimu, Bapa yang baik. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami mau memujimu lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami rindu bertemu bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada persembahan yang lebih baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu, cinta-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini
rasakan karena kami aman bersama dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu menjadi iman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang luar biasa, sehat dan selalu berkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kami bersuka Tuhan karena Yesus begitu baik bagi kami. Haleluya. Kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantinya tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, jiwa kami bersuka kepadamu Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantinya tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Anugerah baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantinya tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantinya tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dan percaya kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Bapak Allah yang hidup nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat pada setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasan
saja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah kami yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ibaratkan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami akan menghasilkan buah kami pada musimnya. Sehingga apa yang kami buat berhasil dan beruntung. Itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kiranya firman-Mu yang ditaburkan jatuh di tanah yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Diserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam jumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Pagi ini tema khotbah saya tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang ketujuh sekarang ini, yaitu kita ambil dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Hari ini saya mau berbicara dalam poin ketujuh, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Doa hamba-Mu kiranya firman-Mu ini boleh menasihati kami, menegur kami, mengubah hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu boleh memberi pengharapan buat kami, umat-umat Tuhan. Dan hamba berdoa dari awal hingga akhir Tuhan memimpin khotbah pada hari ini. Biar firman ini boleh menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. 7 perkataan Yesus di salib yang kita sudah bahas. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Saudaraku, beberapa waktu lalu saya hampir menyudahi khotbah 7 perkataan Yesus pada poin yang ketiga. Nah, pada malam itu saya merasa tidak tenang dan tidak bisa tidur, dan akhirnya saya kembali melanjutkan untuk membuat ringkasan khotbah untuk 7 perkataan Yesus. Setelah saya mengambil keputusan untuk meneruskan khotbah 7 perkataan Yesus di salib, ya kurang lebih jam 3 sampai jam 4 pagi saya tidak bisa tidur. Setelah saya mengambil keputusan untuk saya melanjutkan khotbah 7 perkataan Yesus di salib, baru saya merasa lega dan tenang. Dan puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama membahas tentang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi yang ketiga, ibu ini anakmu, inilah ibumu. Dan yang keempat, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan kelima, aku haus. Dan keenam, sudah selesai. Dan hari ini ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Puji Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menghadapi masalah-masalah yang sukar dan berat dalam hidup, rasanya saudara begitu sulit untuk mengakhiri, sepertinya sulit untuk menjalani hari-hari yang berat itu. Di penghujung hari itu menjadi awal dari malam yang berat, karena saudara akan menggeluti kembali pergumulan yang sama seperti hari yang sudah lewat. Malah di mana kita ada saat-saat tertentu ketika kita mengalami masalah yang berat, kita tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa beristirahat seperti yang kita alami pada hari-hari yang sudah. Saudaraku, prinsip pemuritan dari sikap juru selamat kita menjadi demikian penting ketika saudara, Bapak Ibu serta saudara sekalian menyadari penderitaan yang saudara alami sepanjang hari yang sedang saudara akhiri, itu masih akan saudara alami pada hari esok. Kekhawatiran dan yang membingungkan berkecamuk di dalam kehidupan kita. Kapan masalah ini selesai? Yesus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Di dalam hatinya dia berkata, kapan masalah ini, cawan ini, penderitaan ini berlalu. Nah, kekasih dalam Tuhan, pernyataan kapan semua ini akan berlalu untuk kita dapat mengakhiri hari-hari yang sulit. Alkitab memberitahukan, Yesus memberikan cara yang luar biasa. Pertama, masalah kita serahkan kepada tangan Allah.
dan izinkan Allah berkarya dalam hidup kita. Saudaraku, ketika Yesus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ingat baik, Yesus mati di atas kayu salib bukan dibunuh oleh tentara Romawi, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus menyerahkan penderitaannya kepada Allah di atas kayu Kalvari. Nah, demikian juga dengan kita. Ada masalah, pasti setiap kita punya masalah. Kita belajar serahkan kepada tangan Allah. Haleluya. Izinkan Allah mengatasi semua kesukaran dan kesulitan yang Bapak, Ibu serta saudara sekalian hadapi. Yohanes 17 ayat 18 katakan, kita merasa tenang dan aman ketika kita menyerahkan masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, begitu sangat berat masalah yang saya hadapi hari-hari ini. Saudaraku, Petrus pernah mengalami masalah yang berat. Di Kisah Para Rasul pasal 12 memberitahukan kepada kita, ketika Rasul Petrus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pada malam hari besok dia akan dipancung lehernya. Malam itu dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dan malam itu dia tidur nyenyak. Saudaraku, dan malam itu malaikat Tuhan datang membebaskannya. Malaikat menepuk perut Petrus, membangunkan Petrus untuk keluar dari penjara. Ada mujizat Tuhan ketika pengikut Kristus, ketika saudara dan saya menyerahkan masalah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada masalah Bapak Ibu, mari serahkan itu kepada Tuhan, dan nanti Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, kebenaran yang kita ambil di dalam khotbah 7 perkataan Yesus disalib, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Yang kedua, saya ingin berbicara kepada kita, yaitu kita harus percaya akan kesetiaan Bapa dalam firman-Nya. Saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, rasa takut hilang dari dirinya, sebab segala sesuatu Allah yang bertanggung jawab atas dirinya. Jika kita ada masalah, kita serahkan kepada Allah. Percayalah, Allah yang Maha Kuasa akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang kita hadapi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya mau beritahukan, salib tidak hanya memanggil kita kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup itu sendiri, yang memegang kunci kehidupan kekal, dan yang memanggil kita untuk menerima pengampunannya dan kuasa melalui pertobatan dari dosa dan iman kepadanya sebagai anak Allah, satu-satunya juru selamat. Tetapi saya mau beritahukan pada pagi hari ini, salib itu juga memanggil kita pada suatu kehidupan, pada hikmat Allah. Dan apa yang kita cari dari Allah dan pola teladan Yesus sementara kita hadapi pergumulan dan cobaan yang paling berat, saudara, saya memberitahukan, dialah Yesus yang telah mati untuk memberikan hidup kelimpahan bagi kita saat kita mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya kembali mengingatkan bahwa kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, kita harus tabah menghadapinya. Kita harus sabar untuk menghadapinya. Karena selain kita akan merasakan pertolongan Tuhan di dunia ini, saya mau beritahukan bahwa ketika kita sabar, setia sampai akhir, Tuhan juga memberikan hidup kekal buat kita. Apa Pak Pendeta? Ketika kita sabar menghadapi penderitaan di dalam Kristus, kita akan menerima hidup kekal, yaitu surga. Haleluya, haleluya. Surga tempat yang nyaman, surga tempat yang indah. Di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada tangisan. Saudara, itulah yang menjadi kerinduan kita. Satu waktu kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam kekekalan, yaitu surga. Saudara, kalau kita ada masalah,
mari kita belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara, saya mau akhiri dengan satu kesaksian bahwa di tahun yang lalu gereja kami di Grand Wisata 2020 pada bulan Juli, bendahara kami memberitahukan kepada saya bahwa setahun tidak membayar cicilan. Bapak Ibu tahu berapa cicilan gedung gereja kita yang ada di cabang Grand Wisata? 35 juta per bulan kami harus bayar, dan sekarang mengalami kemacetan. Nah, ketika kami rapat diaken, ya, hal itu begitu sangat terpukul hati saya, begitu sangat sedih, berkecamuk di dalam diri saya. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan diaken yang membawa keuangan, dia memberitahukan bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan, ya, dan dia memberitahukan 2 ruko itu yang kami pakai gunakan untuk gereja, dia mau menyerahkan kepada gereja. Dan saudaraku, 2 gedung itu harus dicicil 30 juta, yang satu 30 juta, yang satu lagi 35 juta. Jadi kami harus menyediakan 60 juta lebih setiap bulan. Nah, bagaimana di masa krisis ini, bagaimana kami harus mengumpulkan dana sebesar itu, 60 juta lebih per bulan untuk membiayai kredit yang macet itu, cicilan. Dan saudaraku, dari diaken mengusulkan buat surat ke BPD, ya, dan saya membuat surat ke BPD, manakala bisa dibantu, ya, dan kami membuat surat dan saya kirim, dan beberapa sebulan kemudian mereka menjawab mereka tidak bisa membantu. Nah, saudara, hati saya begitu sangat terpukul. Nah, apa yang saya memberitahukan kepada Bapak Ibu kesaksian ini? Nah, dari diaken memberitahukan, Pak Gembala, ambil alih saja keuangan gereja, karena saat ini kita sedang mengalami kredit macet. Nah, saya tidak tahu bagaimana saya harus mengatasi itu. Dan saudaraku, hari itu Tuhan memberikan inspirasi kepada saya untuk membuat janji iman. Saudaraku, dan saya memberitahukan kepada diaken dalam rapat, saya akan membuat janji iman, dan saya presentasikan itu kepada jemaat, bahwa janji iman ini tidak berupa utang, tidak akan ditagih. Tulis aja seberapa Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk memberi buat gereja, untuk cicilan gedung. Nah, kami siap untuk menerima. Dan Bapak Ibu, pada bulan Juli itu kami bersama-sama berdoa, mendoakan pergumulan yang berat itu. Dan saya mulai mengadakan aksi janji iman. Dan saudaraku, saya berdoa, Tuhan, masalah ini saya serahkan kepadamu. Saya percaya Allah yang Maha Kuasa bertanggung jawab untuk masalah yang berat yang kami hadapi. Saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan bahwa gedung ini bukan milik saya. Gedung ini adalah milik Tuhan. Saya beritahukan kepada jemaat, saya beritahukan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kami mengangkat janji iman. Dan persembahan-persembahan yang ada di kas gereja operasional kami berikan untuk menutupi keuangan gereja yang macet selama setahun. Dan saudaraku, dan terus kami berdoa dan terus berdoa. Nah, awal tahun itu, ya, 2020, setiap tahun kami mengadakan doa puasa 40 hari. Jadi ketika kami memasuki tahun 2020 yang lalu, kami tahu bahwa masalah kami sudah serahkan kepada Tuhan, dan kami percaya Allah yang Maha Kuasa akan menolong. Ya, kekhawatiran kami, ketakutan kami serahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, setelah diaken mengatakan Pak Gembala harus ambil alih, dan saya ambil alih keuangan, dan puji nama Tuhan. Ya, sejak saya ambil alih keuangan itu, ya, jemaat memberi persembahan di masa pandemi, masa sulit. Saya tahu gereja-gereja mengalami kesulitan
karena pandemi. Juga pengusaha-pengusaha mengalami masalah ya keuangan di masa pandemi. Negara kita juga mengalami masalah yang besar karena pandemi ini. Tapi ada hal yang luar biasa saya mau beritahukan. Ketika kami menyerahkan masalah dan kesulitan kami kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sampai bulan ini, bulan lalu saya baru saja menyetor 100 juta untuk cicilan gedung. Ya, dan saya percaya kalau dari tahun lalu sampai sekarang ini Tuhan sudah menolong, seterusnya sampai selesai Tuhan akan menyelesaikan pergumulan kami, cicilan gedung. Haleluya. Saudara, untuk kita dapat menerima mujizat, saya mau beritahukan, apa yang engkau genggam saat ini? Jikalau engkau saat ini sedang menggenggam dosa, saya mau beritahukan, buang itu dosa. Karena itu menghambat berkat Tuhan turun. Buang itu. Apa yang sedang saudara genggam ini? Masalah, buang itu. Dan serahkan itu kepada Tuhan. Apa yang engkau sedang genggam saat ini? Ya, buang itu. Masalahmu yang berat, buang. Sakit penyakit yang saudara genggam, buang. Serahkan itu kepada Tuhan. Masalahmu serahkan. Dan percaya bahwa ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Dia setia, Dia akan menyelesaikan. Asal kita hidup benar, hidup kudus, dan hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita ada dosa, kita minta ampun, ya, dan kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan. Biar Tuhan menuntun kita. Ketika Tuhan menuntun kita, maka kekhawatiran akan hilang. Ya, nah saudara, akibatnya kita menerima, akibat kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, masalah kita Tuhan akan bereskan, dan percayalah, Tuhan akan memberikan kita kemenangan dan hidup kekal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman, 7 perkataan Yesus disalib. Dan yang terakhir berbicara, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Hari ini kami diajar apa-apa kami menyerahkan masalah. Apa-apa kami menyerahkan kekhawatiran kami. Apa-apa ketakutan kami serahkan kepada Tuhan. Ketika kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan memberkati kami. Doa hamba-Mu, jemaat-jemaat sedang mengalami pergumulan. Hari ini hamba berdoa, biar kiranya mereka belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Ketika kami menyerahkan permasalahan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih permasalahan kami. Tuhan bertanggung jawab buat masalah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan 7 perkataan Yesus disalib. Dan bukan sekedar kami mendengar doa hamba-Mu, kiranya kami selalu menjadi pelaku firman yang setia. Yang berbahagia adalah kami yang mendengar firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Perjamuan asa yang kudus ini terbuka untuk kita semua yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat. Saya mau beritahukan, kalau kita belum bertobat, belum lahir baru, sebaiknya jangan ambil tubuh dan darah Tuhan. Karena hanya ada 2, kutuk atau berkat. Nah, kalau kita merasa berdosa, bersalah kepada Tuhan, baik perkataan mulut kita, tingkah laku kita menyakiti hati Tuhan dan sesama, kita bereskan itu terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan ampuni, kuduskan roti ini, kuduskan air anggur ini, biar ini boleh menjadi berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba sudah menyampaikan firman 7 perkataan Yesus disalib. Dan yang ke-7, kami diajar untuk
belajar untuk menyerahkan permasalahan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan permasalahan kami kepada Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab buat setiap pergumulan kami. Puji nama Tuhan. Hari ini kami mau mengingat penderitaan Kristus di atas kayu salib di awal bulan Mei ini. Tuhan, firman-Mu memerintahkan kami untuk mengingat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tuhan memerintahkan kami untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, di mana Yesus mati menanggung dosa-dosa kami. Kuduskan roti ini berbicara tubuh yang sudah dihancurkan untuk dosa-dosa kami. Kuduskan air anggur ini yang berbicara tentang darah-Mu tertumpah untuk semua kesalahan dan dosa kami, penyakit kami, kutuk-kutuk kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala kutuk dan dosa-dosa kami, Tuhan sudah menyelesaikannya. Tuhan ampuni semua salah dan dosa kami. Ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, ini boleh menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi-tinggi roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini di awal bulan Mei, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang berbeban berat menerima kelegaan. Terima kasih juga kami boleh melewati bulan April yang lalu, dan hari ini kami masuki hari yang kedua di bulan Mei. Dan kami serahkan sepanjang bulan Mei ini ke dalam tangan-Mu. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya, firman Tuhan yang sungguh luar biasa, amin. Yang dapat memberkati saya dan Bapak Ibu. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami kembali untuk tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, menilik tangan-tangan yang memberikan. Persembahan persepuluhan diakonia. Bukan ucapan syukur, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan membalaskan sesuai dengan janji-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami akan akhiri ibadah kami serahkan dalam hidup. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan Celestial Kristus, mari angkatlah tanganmu. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua belah tangan, dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.